Oke, baiklah kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 11. Baik, di dokumen transaksi nomor 11 di sini ada voucher kas kecil. Artinya jika ada voucher kas kecil berarti perusahaan mengeluarkan uang atau ada kas keluar yang sifatnya kecil. Ya, sesuai dengan kebijakan perusahaan di awal ditentukan bahwa jika ada pengeluaran perusahaan di bawah 1 juta atau 1 juta maka perusahaan akan mencatatnya dengan menggunakan kas di tangan atau voucher kas kecil. Nah, jika ada dokumen transaksi voucher kas kecil di sini, cara menginputnya ke dalam Mayop adalah yang pertama kita masuk ke banking, ya. Kemudian di sini masuk ke spend money. Ya, lalu tentukan di sini jangan lupa untuk pay from akunnya. Ini pastikan ini adalah kas di tangan karena kita akan mengeluarkan atau mencatatnya dengan menggunakan kas di tangan. Oke, lalu kemudian di sini masukkan nomor ceknya. Ya, di sini bisa kita ambil untuk yang nomor FKK 12-1 ini. Ini bisa kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 15. Ya, tanggal 15 Desember 2018. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 950.000. Oke, untuk memonya ini bisa kita ambil dari sini, ya. Keterangannya adalah untuk pembayaran listrik dan telepon serta air untuk bulan November. Nah, perhatikan di sini untuk keterangan di sini karena pembayaran listrik dan telepon ini untuk bulan November, berarti di sini kita membayar hutang listrik dan telepon. Nah, kita cari di sini untuk akun hutang, ya, hutang listrik. Perhatikan kode 2, apakah ada nama akun untuk hutang listrik? Ya, ternyata di sini tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka kita bisa gunakan nama akun untuk hutang beban ini, ya, hutang beban. Oke, use. Oke, di sini nilainya adalah 950.000. Oke, jika sudah seperti ini kita tap. Ya, pastikan out of bill-nya 0. Oke, bisa kita record. Ya, itu untuk dokumen transaksi nomor 11. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 12. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Ini dari pelunasan faktur tanggal 10 Desember. Oke, karena adanya pelunasan faktur di sini, ya ini Chevrolet aja, berarti kita menerima uang. Kita bisa masuk ke sales, lalu bisa masuk ke receive payment, ya. Ya, customernya kita ambil di sini, kita nerima uang dari Toko Harun. Oke, kita ambil Toko Harun di sini. Nah, pada saat kita klik Toko Harun maka otomatis history tentang Toko Harun di sini muncul di sini, ya. History piutang dagang terhadap Toko Harun akan muncul di sini. Oke, kita masukkan ID-nya di sini. Kita masukkan BKK ini, BKK 12-1. Ini ke dalam ID-nya di sini. Oke, untuk tanggalnya adalah tanggal 18, ya. Tanggal 18 Desember 2018. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini, jumlah yang kita terima di sini adalah 3.770.000. 3.770.000. Ya. Oke, seperti ini. Kira-kira 3.770.000. Oke, perhatikan untuk di bawah, hati-hati karena yang kita lunasi adalah tanggal 10 Desember, berarti kita bisa kliknya di sini. Ya, amount plate-nya bisa kita klik di baris yang kedua ini, tanggal 10 Desember. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah. Oke, lalu kita record. Ya, itu untuk transaksi nomor 12. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 13. Oke, masih sama dengan tadi. Di sini ada voucher kas kecil kembali. Di sini adalah untuk pembelian perlengkapan pabrik. Oke, karena voucher kas kecil, kita masih sama, kita masuk ke banking, kemudian masuk ke spend money. Oke, pastikan sekali lagi saya ingatkan di sini untuk pay from akunnya kita gunakan kas di tangan, ya, karena voucher kas kecil. Oke, di sini bisa kita masukkan nomor ceknya. Ya, di sini FKK 12-2 ini. Bisa kita copy seperti biasa atau bisa juga kalian tulis secara manual, ya. Oke, tanggalnya tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 850.000. 850.000. Oke, bukti memonya atau memonya, kalau memo bisa kita ambilkan dari sini. Pembelian perlengkapan ini. Ya, kita bisa pindahkan ke sini. Nah, akun yang kita gunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan, ya, karena kita membeli perlengkapan otomatis kita akan mendapatkan perlengkapan atau perlengkapan kita akan bertambah. Oke, di sini kita masuk ke perlengkapan pabrik. Nama akun yang kita gunakan adalah perlengkapan pabrik. Use, nilainya adalah 850.000.
Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, sangat mudah sekali. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 14. Perhatikan di sini untuk dokumen transaksi nomor 14. Ini ada bukti memorial dari teknisi akuntansi bahwa isi memonya adalah pemakaian bahan baku dan penolong untuk produksi 500 roti tawar. Ini menggunakan atau kita menghabiskan bahan-bahan seperti yang pertama adalah terigu, ini 170 kg, ada gula 10 kg, ada mentega 5 kg dan seterusnya. Nah, karena di sini untuk memproduksi 500 roti tawar kita gunakan bahan baku yang tertera di bawah ini, maka otomatis adanya pemakaian bahan baku itu otomatis akan mengurangi nilai persediaan dari bahan baku tersebut. Nah, artinya untuk mencatat bukti memorial ini berarti kita masuk ke inventory, lalu masuk ke adjust inventory. Oke, kita masukkan di sini untuk jurnalnya adalah kita ambil dari sini nomornya BM12-3 ini, kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya adalah tanggal 21 ya 2018. Oke, memonya adalah ini bisa kita ambil pemakaian bahan baku ya untuk produksi 500 roti tawar ya, seperti itu. Oke, kita akan input di sini yang pertama terigu ini kita tab ya. Kita untuk menampilkan daftar persediaan bahan baku kita bisa klik di sini kemudian kita tab. Yang pertama adalah terigu ini. Oke, use. Nah, untuk menuliskan kuantitas atau jumlahnya karena adanya pemakaian, karena ada pemakaian otomatis pemakaian itu akan mengurangi nilai persediaan. Nah, jika di sini untuk terigu itu memakai 170 gram, berarti di sini persediaan bahan baku akan berkurang 170 gram. Berarti kita tuliskan min 170 kg. Oke. Dengan nilai per kilonya adalah 8.960. 8.960. Oke. Seperti ini. Kemudian nama akun yang kita gunakan adalah persediaan bahan dalam proses, atau di sini akunnya kita gunakan persediaan barang dalam proses. Oke, seperti ini. Oke, lalu yang kedua adalah gula, ya, kita panggil tab. Ya, untuk gula kita menggunakan 10 kg ya, min 10, jangan lupa kita gunakan tanda min. Min 10 kg dengan harga per kilonya adalah 12.680. Ya, seperti ini. Nama akunnya masih dengan persediaan barang dalam proses. Oke, lalu yang ketiga, di sini ada mentega. Oke, untuk mentega sendiri kita menggunakan di situ adalah 5 kg. Ya, min 5 berarti. Dengan harga di sini adalah untuk mentega adalah 10.150. Oke, sudah benar. Oke, akunnya masih sama, persediaan barang dalam proses. Oke, kemudian yang keempat di sini ada biang roti. Oke, untuk biang roti sendiri kita menggunakan sekitar 1 kg, min 1 kg ya, dengan 25.000 unit cost-nya. Ya, nama akunnya masih dengan persediaan barang dalam proses. Lalu yang kelima kita masukkan untuk yang bahan pengawet. Ya, untuk bahan pengawet sendiri kita menghabiskan sekitar 0,10. Oke, min 0,10 kg. Ya, dengan per kilonya 20.000. Oke. Di sini kita link ke persediaan barang dalam proses masih sama. Oke, dan yang terakhir di sini adalah garam. Kita masukkan garam. Garam menghabiskan kurang lebih 2 kg ya, min 2. Dengan harganya 8.000 unit cost-nya. Ya, kita link ke persediaan barang dalam proses. Oke, jika sudah seperti ini, untuk melihat jurnalnya kita bisa gunakan Ctrl R. Ya, ini kira-kira jurnalnya seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah, kita record. Oke, itu untuk dokumen nomor 14. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 15. Oke, masih dengan bukti memorial. Nah, bukti memorial yang kedua atau yang selanjutnya di sini untuk dokumen transaksi nomor 15 di sini adalah untuk menyelesaikan, ini 500 ya. Untuk menyelesaikan 500 roti tawar ini ternyata biayanya digunakan adalah untuk barang dalam proses, yaitu bahan baku dan penolong, itu totalnya adalah 1.743.750.
Ini sama dengan yang di sini ya. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya itu adalah 1.250.000 dan untuk overhead pabrik atau tenaga kerja tidak langsung adalah sekitar 1.800.250. Sehingga total biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 500 roti tawar itu adalah 6 juta, ini sekitar berapa tadi? Ini kalau kita jumlahkan ini sekitar 4.794.000. Ya, kira-kira ini jumlah total biaya produksi yang kita gunakan untuk memproduksi 500 roti tawar ini. Nah, dari dokumen transaksi nomor 15 ini kita akan buat dua langkah. Langkah yang pertama kita akan coba jurnal total biaya produksi ini ke dalam jurnal. Kemudian yang kedua kita akan input nilai roti yang sudah selesai kita produksi, atau kita akan input kepersediaan 500 roti tawar ini yang sudah selesai kita produksi dengan biaya produksi 4.794.000 ini. Oke, di sini yang pertama akan kita jurnal dulu nilai total biaya produksi ini. Caranya adalah kita masuk ke akun, kemudian record journal entry. Oke, di sini kita masukkan BM12-nya ini. Ya, kita masukkan ke di sini. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 22 Desember 2018. Memonya adalah penyelesaian roti tawar ini. Ya, seperti ini. Ya. Lalu jurnal yang kita gunakan akunnya adalah yang pertama adalah karena adanya penyelesaian 500 roti tawar yang masuk ke persediaan, otomatis untuk persediaan produk jadi akan bertambah. Oke, jadi untuk debitnya adalah persediaan produk jadi. Ini sebesar 4.794.000. Ya, seperti ini. Oke, untuk kreditnya kita gunakan akun persediaan barang dalam proses. Oke, seperti ini. Kita tap ke kredit, ya seperti ini. Tap ke bawah. Kalau sudah, perhatikan out of bilangnya 0 ya, pastikan. Kalau sudah kita record. Itu langkah pertama untuk mencatat total biaya produksi, atau jurnal untuk mencatat total biaya produksi untuk memproduksi 500 roti tawar ini. Nah, langkah yang kedua kita akan coba input 500 roti tawar ini ke persediaan. Oke, caranya kita masuk ke inventory, kemudian adjust inventory. Oke, item numbernya di sini adalah roti tawar. Iya. Kemudian di sini 500 jumlahnya. Ya, unit cost-nya perhatikan di sini sudah ditemukan untuk total biaya produksi per unitnya adalah 9.588. Ini kalau secara manual, kalau kalian mau menghitung dari mana nih dapat, ini adalah total biaya produksi ini dibagi dengan 500 roti tawar. Maka ketemulah 9.588 rupiah ini. 9.588. Ya, sehingga jika kita tap maka amount-nya ini adalah sama dengan jumlah total biaya produksi, yaitu 4.794.000. Oke, untuk nama akunnya sendiri ini kita akan link ke persediaan produk jadi. Ya, berarti yang ini. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita record. Oke, sorry, keterangan memonya ini kita bisa masukkan yang ini. Ya, masih sama dengan yang tadi. Oke, kita bisa masukkan itu. Oke, kalau sudah baru kita record. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 15. Oke, untuk selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 16 dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.